Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jemaah pengajian yang Allah muliakan. Di sini ada beberapa hal dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kiat-kiat yang bisa kita laksanakan. Insyaallah bila yang 5 hal ini bisa kita terapkan, rumah tangga akan senantiasa selalu rukun dalam kehidupan kita. Yang mana pertama, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, yang inti dari ayat ini adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Menanamkan rasa cinta, kasih dan sayang ini modal dasar dalam kehidupan kita. Sebab sering kadang terjadi dalam kehidupan kita, sewaktu mereka dulu berpacaran, ketika sudah mereka menikah, kadang tidak sesuai dengan harapan. Terjadi kesenjangan dalam kenyataan ketika sudah berumah tangga. Nah, untuk itu bahwasanya yang pertama kita harus bisa mempertahankan rasa cinta, kasih dan sayang. Dari yang sekecil-kecilnya, mulai dari segi panggilan. Seorang suami harus manggil istri dengan panggilan yang begitu indah. Sehingga Rasul memberikan contoh, Rasul tidak pernah manggil istrinya Khadijah dengan panggilan Khadijah, tapi dia panggil ta'ali ya habibi, kemarilah wahai kekasihku. Kemudian Rasulullah manggil istrinya Aisyah, ta'ali ya Humairah. Subhanallah, sebegitu indahnya kehidupan Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah pantas selalu harmonis. Nah, untuk itu kita selaku seorang suami harus mengerti, harus paham sikap dan sifat istri kita, terutama pada khususnya. Yang mana wanita itu pada umumnya sama, suka disanjung tapi sangat mudah tersinggung. Artinya apa? Wanita itu sensitif, perasaannya halus. Nah, sebaliknya istri juga harus paham, harus mengerti dengan sifat suami pada khususnya. Wanita, laki-laki itu pada umumnya sama. Di mana letak kesamaannya? Suka mendengar ucapan lemah lembut, suka mendengar panggilan yang indah. Kalau kita di Minang udah, kalau kita Jawa mas, kalau kita Mandailing abang. Jadi kalau sudah seperti itu memanggil suami, memanggil istri dalam kehidupan kita, subhanallah, betapa indahnya dalam hidup ini. Nah, kemudian bahwasanya menanamkan rasa cinta, kasih dan sayang ini jangan pernah berubah. Cukuplah kita di kampung-kampung kadang-kadang seorang istri manggil suami sebentar ayah buyung. Nah, ayah buyung. La ilaha illallah. Masa seorang istri manggil suami ayah buyung? Nah, suami juga kadang-kadang juga seperti itu, manggil istrinya, kemarilah sebentar Mbak Supi. Apa sih salahnya? Panggillah panggilan yang indah, supaya anak keluarga kita bisa mencontoh apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab anak-anak kita, guru yang pertama bagi mereka adalah kita, kedua orang tuanya. Ini otomatis ini. Bagaimana anak akan mencontoh yang terbaik, yang indah, lemah lembut, apabila kita tidak mencontohkan yang terbaik kepada mereka? Ini bapak-bapak, saudara yang saya muliakan. Untuk itu kita bisa memposisikan, kita harus bisa menjadikan contoh di tengah keluarga kita. Jadi pertama, tanamkan rasa cinta, kasih dan sayang antara kita suami istri. Yang kedua, Rasul juga senantiasa mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Yang dimaksud oleh Rasulullah, antara kita suami istri harus saling menghargai, harus saling menghormati. Sering kadang tanpa kita sengaja, kita suami kurang menghargai istri, sementara istri tetap harus kita tuntut menghargai kita selaku seorang suami. Seorang istri keluar rumah kemanapun dia pergi harus seizin suami. Nah, apa salahnya kalau kita beritahu istri kemana kita pergi? Tidak akan pula menghilangkan wibawa harga diri kita dalam kehidupan.
Ini yang kedua. Jadi saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Ketika istri bersalah, jangan pojokkan dia, jangan salahkan dia. Tapi watawassaw bil haq, watawassaw bil marhamah. Atau dalam surah Al-Asri, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabri. Ini yang seharusnya. Jadi kita suami istri saling mengisi, saling mengingatkan, jangan saling memburuk dan menjelekkan. Bila ada persoalan, khuzil afwa. Ini intinya. Jadilah pemaaf dan saling bermaafanlah. Sebab kita suami istri ini tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan. Di balik kelemahan kita ada kelebihan. Di balik kelebihan kita ada kekurangan. Nah, untuk itu kita harus saling mengisi, kita harus saling mengingatkan dalam kehidupan kita. Ini yang paling utama Bapak Ibu yang saya muliakan. Apabila sudah saling bermaafan, apabila sudah saling memaafkan, subhanallah, keberkahan, ampunan Allah senantiasa Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana rahmat Allah, keberkahan Allah akan berikan kepada kita kalau saja seandainya kita tidak saling berbaik dalam kehidupan keluarga kita. Nah, yang ketiga, bahwasanya antara kita suami istri harus saling menutupi kelemahan satu sama lain. Ini yang paling utama kita perhatikan. Saling menutupi. Apa sebab? Bahwasanya kita harus saling jaga, harus saling mengingatkan, harus saling menutupi kelemahan satu sama lain. Kelemahan istri kita jangan bilang sama siapapun, sekalipun dia orang tua kita. Kelemahan istri kita, wahai sang suami, jangan pula beri sama kawan-kawan kita kelemahan kekurangannya. Apa sebab? Karena dia itu adalah istri kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Antara kita suami istri itu harus saling tolong, harus saling bantu. Sering kadang kita dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, pekerjaan dalam rumah tangga 100% kita serahkan kepada istri kita. Apa sih salahnya kita suami membantu? Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ukuran kita bersih rumah, ukuran kita mensetrika, mencuci, sekali-sekali kita halaman, sekali-sekali kita membersihkan perkarangan rumah kita. Ketika istri masak di dapur, kita bantu dia apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kita kadang di sini kelemahan kita Bapak Ibu Saudara. Di mana kelemahan kita? Kita selalu minta ingin dihidang. Kita selalu minta dimanja sementara kita kurang menghidang dan memanjakan istri kita. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang kelima, al-baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Ketenangan batin tidak terjamin dan tergantung besar kecil sebuah rumah yang kita tempati Bapak Ibu. Tapi kuncinya adalah letaknya di hati. Biasa kita lihat orang hidupnya sederhana, tapi dia bahagia. Rumahnya sederhana, kehidupannya sederhana, tapi dia merasa bangga dan merasa bahagia. Dia tetap merasa bercukupan. Kita kadang orang yang lebih mapan dari mereka, gaji sekian sebulan kita terima, sawit ada, tapi kita terkadang lebih kikir, lebih payah, lebih susah ketika ngobrol sama teman kawan kita. Jadi Bapak Ibu para saudara yang saya muliakan, untuk itu mari kita senantiasa mensyukuri nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kesemuan yang 5 hal tadi intinya sholat. Di situ letaknya. Agar kita memperolehkan yang 5 hal tadi dengan sesungguhnya, maka yang intinya sholat. Rumah tangga itu akan bahagia bila dia akan senantiasa melaksanakan sholat, apalagi puasa Senin dan Kamis. Tidak akan pernah kita dapatkan keberkahan. Tidak akan pernah kita dapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Sebanyak apapun harta, pangkat, kedudukan, jabatan yang kita dapat, bila kita tidak melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan.